Shalom anak muda. Haleluya. Siap untuk puji nama Tuhan siang hari ini, amin. Mari kita berdiri dulu dong sama-sama sebelum kita mulai. Berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesusku luar biasa baiknya. Yesus luar biasa. Ya, silakan duduk lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik melalui pujian sembah kita. Naikkan dengan segenap hati segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Hari ini kami ada karena kasih dan anugerah-Mu, karena pemeliharaan-Mu, karena penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti. Kau selalu setia ada di setiap langkah kami Tuhan. Layak siang hari ini kami datang kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami, sebab Engkau selalu baik bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kau Tuhan kami, Kau juru selamat kami yang hidup, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Hosana bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Sujud dan berterima kasih.
hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih, terpujilah. Kau yang layak dengan pujian dan sembah kami, Tuhan. Oh haleluya. Dengan senang hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, terpujilah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian dan sembah kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya Yesus. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari sekali kita sama-sama, terpujilah Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau sumber segalanya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Nyatakan pujian ini dengan senang hati kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Nyatakan pujian di dalam senap hatimu saudara. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, buat kasih dan setiamu dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur, kami bersyukur padamu. Setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, glory glory bagimu Tuhan, buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oh, kami bersyukur padamu, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih dan setiamu di dalam hidup. Hanya kepadamu Tuhan, bersyukur selalu padamu Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan setiamu Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam hidupku Tuhan. Hanya kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Kasih manusia bisa berhenti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai, bersuka cita, karena sumber sukacita kami adalah datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin, haleluya. Sukacita sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi tos kanan kiri belakang katakan Tuhan Yesusku ajaib. Tuhan Yesusku ajaib, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus ajaib, tetap balik berdiri, amin. Kota benteng perlindunganku, katakan Allah yang perkasa, Dia
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Mari bersukacita, dia sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang benar, ya Bapa yang dekat, duduk batu ke. Mari yang bersukacita kata sama Engkaulah Tuhan, Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Mari yang pria nyanyikan pujian ini. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, duduk batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan sama-sama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, amin, di bumi ini surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi kita sama-sama, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Haleluya. Suara saya dengan Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus hidup, ada hari esok buat setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Sama ya, siapa namanya? Yesus namanya Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan apa teman-teman? akan bagi Untuk tembus siapa? tebus dosa, Amin. kubur kosong membuktikan dia hidup.
semuanya lihat kanan kiri siapa yang nggak hadir siang ini. Siapa? Siapa yang nggak hadir? Yunus katanya kerja. Sayang sekali ya. Suruh lihat di YouTube ya ibadahnya ya. Hana. Siapa yang nggak datang? Theo. Kemana Theo? Oke. Tidur. Siapa lagi yang nggak datang? Siapa? Robi. Di mana Robi? Oke, nanti yang sempat berkunjung ya. Siapa lagi yang nggak datang? Robi, Theo, Yunus. Siapa lagi? Kevin juga. Kevin. Ada Kevin, ada Kelvin ya. Devin di mana Devin? Oh, Tamborin nanti pagi sudah 2 kali ibadah. Jadi baik sekali Angel kalau anak muda dibiasakan untuk kalau nggak datang bisa WA. Kenapa nggak datang? Kerja, sakit, dijak orang tua keluar kota. Jadi ada komunikasi yang baik, saling mendoakan. Oke, terima kasih. Hendrik 1, Yunda 2, Kesia, Dira, Kesia, Tiara 4, ya. Andre 1, Amel 2, Neo 3, Fato 4, Hana 1. Papa Mama Jonas mau ikut? Enggak, jaga pintu gerbang ya. 1 Hana, 2 Cornel, 3 Moren, 4 Presley. 1 Kevin atau Kelvin ya? Kevin ya, tanpa L ya. Oke. Kesia, Karen. Kevin berapa? 1. Kesia 2, 3 Karen, Sugianto 4. Oke. Aaron 1, Jelin 2, Bima 3, Dion 4. Oke. 1 Intan, Nia 2, 3 Fiona 4. Xavier 1, 2, Teguh 3, Kesia sama. Sebenarnya Niko sama? Kesia terus Vanda. Manda atau Vanda? Manda berapa? 3, 4. Oh ya 4. Acil 1, Jatah 2, 3, 4. Yuk 1, 2, 3, 4. Monika 1, Novi 2, Era 3, Fulu 4. Oke, yuk 1 di sini. 1, oke, 1, 2, 3, 4. Siapa yang pertama kali datang hari ini? Tolong bawa ke depan. Yang pertama kali datang. Tamu yang pertama kali datang ke sini, maksudnya yang hadir duluan gitu loh, yang tiba di gereja dengan selamat. Selain Jotam, selain Intan Tiara, selain siapa? Kemarin siapa? Niko.
datang ya? Enggak, maksudnya datang duluan. Tadi sampai gereja duluan. Yo, Niko. Selain Niko siapa? Setelah Niko siapa? Setelah Niko siapa? Setelah kamu siapa? Javier? Bukan, siapa? Hah? Kesia? Manda? Oh ya, Manda. Oke. Jangan dilihat barangnya. Lihat hatinya. Niatnya. Oke, Manda. Siang ini seharusnya sudah diketahui beberapa hari sebelumnya, mungkin saya lupa memberitahu. Jadi kita bicara soal cek gereja sebelah. Ya. Boleh enggak pindah gereja? Boleh enggak pindah-pindah gereja? Pilih juru bicaranya dulu, kelompok 1 siapa? Bebas. Kelompok 2 siapa juru bicaranya? Kelompok 3 siapa juru bicaranya? Kelompok 4. Jadi catat, nanti hasil diskusi. Ya kira-kira 2 pertanyaannya begini. Pertanyaan pertama begini. Mengapa harus tetap di gereja kita yang sekarang ini? Mengapa? Kenapa? Kenapa kalian harus memilih tetap di gereja sekarang ini, yang sekarang ini? Ya, itu pertama. Kedua, mengapa kita harus memutuskan untuk pindah ke gereja sebelah atau ke gereja lain? Harus ke gereja lain, ya. Yang pertama apa? Mengapa harus tetap di gereja ini? Kedua apa? Mengapa harus pindah ke gereja sebelah? Ya. Oke, kita baca dulu ayat firman Tuhan. Sudah pilih siapa? Kelompok 1 juru bicaranya? Yus. 2 siapa? Kotam. Ketiga siapa? Ketiga siapa? Keempat siapa? Oke. Oke ya. Minta bantuan tim multimedia. 1 Korintus 4 ayat 4 ayat 15. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi saya ingin pembicaraan ini betul-betul saling melengkapi, saling mengisi, sehingga kita punya jawaban yang lebih lengkap, lebih luas. Ya, kalian sudah besar-besar, dewasa, ya banyak nonton, banyak baca, ya hasil pelajaran kita kemarin-kemarin, hasil pengetahuan kita, yuk kita sama-sama satukan siang ini ya, saling melengkapi ya. Yang kedua, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 yang wanita dulu. Ayat 12, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi paling tidak kita tangkap pesan Tuhan yang ayat ini. Tuhan inginkan kita ini enggak cuma minggu siang datang pulang, tapi bagaimana keseharian kita, hubungan kita dengan Tuhan.
nggak berhubungan dengan Tuhan seminggu sekali, tapi tiap hari baca firman Tuhan, lakukan, baca firman Tuhan, lakukan. Betul-betul ngalami Tuhan setiap hari bersama Tuhan. Jadi hidup ini nggak menjenuhkan, nggak membosankan. Ibadah kita nggak membosankan, nggak menjenuhkan. Ya. Mau lagu baru, mau pemusik hebat, mau WL hebat, mau artis yang datang hebat, kalau hubungan kita dengan Tuhan tiap hari nggak benar, nggak baik, hidup ini membosankan. Meskipun pemusik WL singer kita biasa-biasa, belum tingkat nasional apalagi internasional, atau jadi nggak mengundang WL yang nasional. Kalau enggak, yang ini aja tingkat RT. Asik kok. Meskipun main drumnya salah-salah Sigit. Jangan salahkan Sigit, itu salah gurunya. Saya yang dulu gurunya Sigit. Ya. Sigit mana? Gendong anak. Ya, Kit bukan salahmu, Kit. Ini salah gurunya. Ya. Tapi dihitung-hitung rata-rata sudah lebih pintar dari saya. Sigit ya. Tepuk tangan dulu Sigit dong. Dibandingkan dengan dulu ya. Aduh, bolak-balik Sigit ngomong. Masuk iso aku kok. Masuk iso. Gak usah dipikir Kit, kapan iso deh, tapi kapan latihan deh. Ya. Semakin sering latihan, semakin kaget kita. Loh, iso. Ya. Yus gini loh. Bangun tidur latihan, mau tidur latihan. Digendong terus kita. Mela digendong enggak? Sekarang. Dulu katanya ringan. Ayat 13, cowok-cowok, 2, 3. Cowok-cowok, ayat 13, 2, 3. Sebab orang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak, sama-sama, ayat 14, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada ya paling tak kita tangkap bahwa jangan jadi jemaat yang cuma seneng dengar khotbah di gereja yang cuma berkat, sembuh, mujizat, punya rezeki, dapat pekerjaan, tips orang sukses, bisa ini, bisa itu, Tuhan baik, Tuhan memberkati, jangan cuma itu. Tapi makanan keras yang menegur, yang mendisiplin, dia diangkat, dibanting, ditaruh mana, situasi kondisi yang bagaimana, yang berat, yang sulit. Wow, prajurit Kristus. Kaget aku. Kalian tuh tingkat Kopassus. Jadi kalau dari pertanyaan, Tuhan kenapa Tuhan? Sulit Tuhan, sukar Tuhan. Berarti saudara bukan prajurit kerocok-kerocok. Ya. Katakan kanan kiri, bukan kerocok-kerocok. Tapi kerupuk. Apa? Terakhir, ayo. Ya sudah mulai catat ya. Jadi pertama mengapa harus memilih tetap ada di gereja sekarang ini. Dan kenapa harus memilih pindah gereja? Ya. Ini sudah lama saya ingin bicarakan ini. Cuma tercetusnya itu, oke, saya ambil keputusan hari ini. Itu ketika salah satu keluarga saya sendiri memutuskan untuk pindah gereja. Gitu kamu dah, bukan cuma dia, bukan cuma mereka yang pindah gereja. Saya ini pernah pindah gereja, belum tahu ya. Saya pernah ke GBT, Gereja Betel Tabernakel. Saya pernah ke Gereja Betel Indonesia. Saya pernah ke Gereja Betani. Saya pernah ke GSJS. Saya pernah Rasbah.
GSJA pernah. Saya sudah pernah cek itu gereja-gereja. Kenapa saya milih GPPS? Kenapa? Tunggu jawabannya. Yang terakhir gereja GSJJ. GKJJ. GKJJ. Apa? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Alias pindah-pindah. Siapa yang suka pindah-pindah gereja? Jangan ya, Dek ya. Oke, yang terakhir. 1 Korintus 3 ayat 6. Baca sama-sama 2, 3. Aku menanam, Apolos, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, 2, 3, keras. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Paling tidak kita dapatkan begini. Semua milik Tuhan. Gereja milik Tuhan. GPPS Pancang milik siapa? Hah? Kamu lewat mana pulang? Ya. Lihat itu keluar. GPPS Pancang kan milik siapa? Kok tahu? Jadi kita ini membangun kerajaan Allah. Jangan membangun kerajaan sendiri. Membangun kerajaan Allah. Jangan egois. Katakan kanan kiri, jangan egois. Iya. Saya ditegur Tuhan begini. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala. Pernah enggak mendoakan gereja sebelah? Pernah enggak mendoakan GKJW? Pernah enggak mendoakan GKI? Pernah enggak mendoakan GMS? Pernah enggak mendoakan GSJS? Pernah enggak mendoakan gereja kecil? Pernah enggak mendoakan gereja besar? Pernah enggak mendoakan jemaat gereja yang 5 orang, 10 orang? Yang gembalanya nangis, Tuhan, gak bertambah-tambah, malah berkurang. Jemaatku gak nambah, malah jemaatku pindah gereja lain. Gereja yang lebih nyaman, lebih dingin, lebih luas. Dikasih sembako. Yang WL singernya suaranya enak-enak, pemusiknya enak-enak, orkestra. Sudah ditinggal. Akeh sing mati lagi jemaatku. Ngenis hidup ini kejam. Bukan cuma anaknya yang kejam. Tak apa-apa, beri. Kamu tak goda. Yang penting nanti bagi kolektor. Kita harus membangun anggota-anggota tubuh Kristus. Saling membangun. Tidak terus bertengkar. Terus gontok-gontokan. Terus rebutan domba. Ya. Oke, sekarang diskusi. 1, 2, 3, mulai. Yang pertama, mengapa tetap memilih di gereja kita sekarang ini? Kedua, mengapa memilih pindah gereja lain? Nah, Tuhan sekarang menguji hati kita, memeriksa pikiran kita ya. Apa tujuan kita, motivasi kita. Nah, terlihat nanti dari jawaban-jawaban kalian. Jotam, ditanya satu-satu ya. Ya, satu-satu. Kamu dapat buku catatan, HP? Oke. Catat ya. Kecuali yang jenius langsung masuk catat di otak.
takut, jangan sungkan mengkritiki gereja sendiri ya. Oke? Jangan sungkan, jangan takut mengkritisi gereja sendiri, oke? Jangan sok merasa benar sendiri. Jangan terus lihat kekurangan gereja lain, tapi lihat kekurangan gereja sendiri. Kritik membangun, sama-sama katakan kritik membangun. Sama-sama katakan kritik membangun. Iya wis ngomong dhewe. Sama-sama katakan kritik membangun. Oke, thank you. Kurang 5 menit. Ayo, catat. Sudah? Seadanya aja ya, lagian juga waktu kita terbatas ya. Nanti dimarahi papa mama ini, Pak Pendeta molor ini. Datang dimarahi, datang telat dimarahi, Pak Pendeta sendiri pulang terlambat.
Bacakan jawabannya kelompok 1. Oke. Ya, mengapa kita harus tetap di gereja ini? Dari pertama itu setia. Hatinya sudah di gereja ini, dekat dengan rumah, nyaman katanya. Lingkungan yang mendukung, mencoba katanya belajar setia, dan satu lagi takdir. Dan satu lagi juga ikut mamanya. Ikut mamanya. Oke. Bu Kiki. Kalau dari pribadi, mengikuti majikan. Kalau pribadi mengikuti majikan. Si. Siapa yang tadi jawab ikut mama? Mana? Intan. Oh alah. So Mama berkata, Tan, jangan ikut-ikut mama Tan. Sekarang aku kasih kebebasan, pilih. Jawaban Intan apa? Pilih. Oke. Terus mengapa kita harus ke gereja lain? Katanya teman, cari teman. Kalau gereja tutup pindah. Cari teman. Ya. Oh, karena di sini sudah ada teman ya. Oke. Kalau gereja tutup pindah, ada masalah internal maupun eksternal karena ajaran firman yang diberikan. Sorry, kok nyambung terus ya? Maksudnya, jadi pindah itu karena ada masalah. Ya. Ada masalah. Oke. Pindah, makanya cari teman baru, lebih aktif Enggak. atau Bukan soal teman dulu, masalah dulu. Kalau teman mungkin gini, wah temannya nggak asik sini, di sana lebih asik. Oke, mungkin bisa ya. Berarti motivasinya teman. Terus tentang masalah, berarti di sini ada masalah, pindah karena gereja. ya. Oke, berarti gereja lain enggak ada masalah juga ya. Berarti jangan lari dari masa. Oh kayak anak TK ya, masa lah. Jangan lari. Karena di mana-mana ada masalah. Ada masalah. Jadi ingat baik-baik. Kalau nggak lulus masalah matematika, Tuhan kejar terus mau di gereja manapun masalah matematika terus yang kalian hadapi. Betul? Betul. Maksudnya ya wes. Terus apa lagi? Karena ajaran firman yang diberikan. Oh, jadi kurang- ajaran gereja lebih berkualitas. Oke. Berkualitas. Di sini opo? Pelajarannya mek SMP terus ya. Di sana lo pelajarannya sudah tingkat S1, S2 gitu. Thank you untuk kejujurannya. Membuat saya harus banyak belajarnya. Nggak malas belajar. Oke? Nggak malas belajar. Jangan lihat cuma video porno terus. Jangan baca pornografi terus. Jangan asik dengan hobi terus. Belajar yang berguna. Belajar yang menguntungkan, menambah pengetahuan gitu loh. Jangan medsos terus. Berapa jam setiap hari kamu buang waktu-waktu. Kamu ingin hidup sukses, berhasil dipakai Tuhan luar biasa, tapi tontonannya cuma medsos terus. Lihat gaya hidupnya orang lain terus hingga kamu iri, dengki. Kok enak ya? Kok aku kok gini ya? Oh dia enak ya. Punya ini, punya itu ya. Apalagi yang kita tonton musuh kita. Kurang ajar. Jadi hidup kita digerakkan oleh iri terus.
Kenapa? Biasanya ada gesekan dalam pelayanan. Nah itu. Nah itu masalah tadi ya. Belajar ya, belajar. Sama-sama katakan belajar. Kalau digesek, sakit. Bilang gini, terima kasih Tuhan aku digesek supaya aku tajam. Supaya aku tambah tajam. Oke. Tak tambahi gesekan. Mic-nya mana? Oh, wis. Jotam. Pertanyaan yang pertama, kenapa memilih gereja kita? Yang pertama, meneruskan atau mengembangkan gereja. Jadi kan contohnya kayak setiap pelayanan kan pasti ada yang keluar dari pelayanan tersebut, harus ada yang menggantikan gitu. Yang kedua, Jadi mengembangkan gereja sendiri. Iya. Ya. Iya. Jadi jemaat, jadi kamuda yang berguna di gereja. Iya. Jadi jangan cuma berpikir apa yang aku dapatkan dari gereja ini, tapi berpikir lebih lagi apa yang bisa aku berikan di gereja ini. Betul? Iya. Terus yang kedua, dekat dari rumah. Dekat, oke, yang dekat aja. Ketiga, karena ikut orang tua. Ikut orang tua. Keempat, Oke, kalau pindah dimarahi Briana. Oke, terus? Karena Tuhan hadir di gereja ini. Oke, Yang selanjutnya ada karena ada Pak Modi. oke, thank you, terima kasih. Kadang manusia perlu dipuji, ya. Tapi jangan sering-sering, nanti helmnya nggak cukup. Terus karena merasa bertumbuh di gereja ini. Oke. Berarti kalau enggak bertumbuh boleh pindah. Kalau enggak bertumbuh berarti boleh. Kadang saya berpikir sebagai gembala, sebagai pemimpin. Kok egois ya? Jemaat, enggak boleh pindah ya. Awas kok pindah. Dikutuk Tuhan. Yang setia. Tuhan setia, jemaat yang setia. Sedangkan saya tidak beri rumput yang hijau kepada domba-domba. Saya tidak bisa membuat kalian bertumbuh. Oh, jahat saya ya. Tuhan ingin kita jadi jemaat, kamu udah yang bertumbuh dong. Semakin dewasa rohani. Berarti kalau tidak bertumbuh boleh pindah gereja. Siapa yang tidak bertumbuh boleh pindah gereja. Terus? Yang terakhir, karena di gereja baru belum tentu ada rekan gibah. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa Cetam? Mungkin maksudnya nanti kalau di gereja baru nggak ada kayak teman buat gibah gitu. Iya, apa gibah itu? Explain. Curhat, apa? Iya, kayak curhat, Oh, gosip. karena teman dekat gitu ya. Iya. Jadi nggak gampang cari teman dekat ya. Terus? Lalu yang Jadi ada memang orang-orang yang orang tuanya sudah lama sini, terus anaknya itu diajak sini, enggak ada teman, nah, enggak kenal lah, itu juga jadi masalah. Ya. Jadi kita yang perlu mendekati. Ya. Contohnya anaknya Pak Pur dulu kan enggak mau. Oke. Terima kasih sudah berusaha mendekati, jadi sekarang sudah di sini akan pelayanan ya. Terus? pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus bisa pindah ke gereja lain? Yang pertama, kalau pendetanya melenceng dari ajaran Tuhan. Oke. Daripada tersesat, sudah melenceng, berarti di jemaat kamu muda yang suka baca firman Tuhan. Jadi di apa Ron? Di cross check ya. Ini khotbahnya sesuai dengan firman Tuhan enggak? Bagus ya. Oke, terus? Yang kedua, pindah rumah. Oh ya, karena pindah rumah luar kota. Jadi beberapa jemaat lama di sini karena sudah tua, supaya dekat gerejanya, supaya dekat rumah, sulit kendaraan, supaya dekat rumah. Ya gitu ya. Oke. Terus yang ketiga itu ada memperluas pertemanan. Jadi kalau kita pindah itu mungkin, oh aku udah pernah punya kenalan di gereja ini. Oh, oke. Mungkin aku akan ngajak gereja ke sini juga. Jadi kayak gitu. Oh, Jadi- ngambil
Enggak. Sampai jemaatnya orang. Tuker-tukeran nama-nama. Oh, tukar-tukeran. Jadi supaya hubungannya luas gitu ya. Iya. Supaya semakin banyak teman gitu ya. Gitu ya. Jadi kita punya keluarga besar ya, enggak cuma di GBPS. Ya. Itu yang dilakukan oleh kita semua ya untuk jalan hubungan ya, game bersama, ibadah bersama. Oke. Terus Terus tidak mendukung kita untuk bertumbuh. Ya, mau jadi pindah. Oke, terus lalu merantau, karena merantau terus mau mencoba pelayanan di tempat lain. mencoba pelayanan. Kenapa mencoba? Siapa yang jawab nyoba pelayanan tempat lain? Oh, karena teman pelayanan di sini nggak selevel ya. Opo mainin ngono-ngono tok. Aku ini sudah tingkat internasional, jadi saya mau cari yang selevel gitu ya. Oke, sudah bisa dijawab. Ya, kadang-kadang gitu ya. Ya, sisi lain ya gitu kadang kita ini ya. Kita sudah tingkat permainan kita ini, kemampuan kita ini S3 gitu mamanya. Terus teman-teman pelayanan kita ini SMA. Jadi kita harus menurunkan kemampuan kita terus, biasa-biasa terus. Ya kadang ya bosan juga ya. Jadi memang idealnya tim itu yang lebih pintar harus menurunkan kemampuannya, merendahkan diri, merendahkan hati, ya. Tim. Jadi orang lain harus menilai timnya baik, bukan Pak Modi baik, bukan drummernya baik, bukan tim, ya. Nah ini menegur yang nggak meningkat, ya, kemampuannya, kualitasnya nggak meningkat. Ah harus belajar. Terus Mencari pengalaman baru. Ya bosan. Terus mengikuti suami. Oke. Yang terakhir pindah kerja. Oke. Thank you. Tepuk tangan untuk Jotam. Neo. Awas jatuh. Ya, langsung. Belum ngomong wis lucu ya. Ini tingkat Sri Mulat ya. Kenapa Lihat harus? depan. Oh iya. Kenapa harus tetap di satu gereja? Yang Iya, pertama, kenapa? karena anak gembala. Oke. Yang kedua, karena udah dari kecil. Ini pembicaraan gembala-gembala ya, nasional ya. Jadi ada loh gembala-gembala yang anaknya di gereja lain loh. Alasan karena kuliah di tempat lain, di kota lain, di pulau lain. Oke, tapi kenapa kok enggak? Contoh, gembala GBPS ya. Kenapa kok enggak anaknya enggak cari GBPS di sana, padahal ada GBPS? Jadi ada yang anak-anak gembala GBPS yang enggak suka sama GBPS. Ayo, suka GBPS apa enggak? Bosen, putih-putih terus. Ya. Kuno, ya. Kurang apa nyok? Kurang modern. Ya. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Harus gini, harus gitu. Ya, oke. Ketiga, sudah kenal banyak teman. Hah? Sudah banyak teman. Oke, terus Yang keempat, karena ikut aja. ikut aja. Oke. Mengikut Yesus keputusanku. Karena yang kelima, sudah nyaman. Sudah nyaman terus. Yang keenam, karena ketua youth. Karena ketemu. Nyaman ada baiknya ya. Tapi ada kalanya nyaman, mapan, enak, semua ada. Kadang Tuhan izinkan seperti anak Raja Wali, sudah cukup dewasa, sangkarnya yang membuat nyaman, mapan itu digoyang terbang. Jatuh, belajar terbang. Di sejarah gereja ada jemaat-jemaat murid Tuhan yang sudah nyaman, mapan, tidak mau keluar, tidak mau jadi berkat, tidak mau jadi terang, tidak mau jadi garam, tidak mau jadi saksi Tuhan, tidak mau menginjil. Itu Tuhan izinkan terjadi aniaya. Jadi supaya
terserak, tersebar, menginjil, mengembangkan sayap. Tadi ada yang mengatakan dari sudut waktu, sudah waktunya jadi pengajar, jadi guru, jadi pendeta, jadi gembala. Anak muda, saya mimpi, saya berdoa. Anak muda, siapa? Saya tunggu ya, siapa yang mau sekolah Alkitab? Kamu udah nangis. Soal Alkitab sepi loh sekarang. Kekurangan, apalagi semenjak pandemi. Kekurangan mahasiswa, mahasiswi. Ayo, siapa daftar? Tak bayari. Ayo, gratis. Siapa yang mau kuliah? Soal Alkitab, ya. Alkitab berkata, ke depan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Panen raya besar-besaran, dan itu membutuhkan banyak pendeta dan banyak gembala. Ya. Jangan tunggu dibutuhkan baru, ayo aku mau sekolah, telat. Persiapan, ya, dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Katakan amin. Yang ketujuh, karena tinggal di sini. Oke, terus. 8, karena dekat dari rumah. Oke, terus. Karena kalau keluar disuruh bayar 10 juta. Oh, keluar dari sini suruh bayar 10 juta. Siapa itu jawab itu? Ayo. Bergurau. Jangan gitu ya. Jangan asal jawab ya. Jangan ya dia ya. Oke. Terus sama Kak Jefta. Oh, diancam sama Kak Jefta. Oke. Jangan ya, Dek Jefta. Terus karena sudah menjadi satu keluarga. Oke, jadi perlu gereja itu harus ada hubungan keluarga ya. Kita keluarga kedua, ya, keluarga kerajaan Allah. Oke. Kenapa harus pindah gereja lain? Yang pertama, rumahnya jauh. Sudah tadi, oke. Kedua, ikut suami atau istri. Oke. Ketiga, pindah kota. Kok kayak tambah pelan ya? Yang ketiga, pindah kota. Nah, Yang keempat, pendetanya sesat. oke, jadi pindah gereja karena pendetanya sesat. Oke. Terus pendetanya receh. Apa itu? Oke, terus. Terus karena meninggal. Hah? Karena meninggal. Meninggal. Ya, wes. Terus Yang meninggal ini siapanya? Jemaatnya atau pendetanya? Kalau jemaatnya bukan lagi pindah gereja, orang pindah alam. karena kualitas pengajarannya kurang. Oke. Terus gak punya teman. Oke. Geng-gengan. Geng-gengan. Jadi gengnya dia di gereja lain jadi ikut gengnya. Terus? Terbebani jadi keluarga gembala. Oke. Dan terakhir takut disuruh meneruskan jadi gembala. Apa? Takut disuruh meneruskan jadi gembala. Jadi pindah gereja. Oh iya. Siapa yang nyuruh? Teruskan. Kalau mau, enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Tapi justru ya biasanya enggak mau itu biasanya dipilih Tuhan. Emangnya saya mau jadi gembala? Saya enggak mau. Ya karena jemaat minta saya enggak nuntut mau. Ya kami enggak nuntut mau, yang penting Pak Modi mau. Betul ya? Kami enggak nuntut Pak Modi bisa, yang penting Pak Modi mau. Nah, gitu. Bahkan terakhir waktu Papa meninggal, saya ngomong sama Ketua Umum Majelis Pusat pada waktu itu Pak Sewi, sekarang sudah meninggal. Saya bilang, Pak Sewi, saya enggak bisa Pak Sewi. Saya kira Pak Sewi menjawab gini, Bapak Pendeta Dr. Sewi Elia Huang. Saya kira gini, oh ya baik Pak Modi, nanti saya rapat Majelis Pusat, saya nanti akan rapat, lalu kami akan utus siapa jadi gembala di sini. Saya kira gitu ya. Ternyata Pak Sewi bilang gini, oh justru kamu merasa enggak bisa, Tuhan mampukan. Oke. Bapak 4, ya apa nih? Lebih dari 10 menit. Ada acara lagi ya, rapat nih. Jam 1, wow. Nanti sore ada acara lagi.
Ya memang jelek. Minggu ini khusus untuk Tuhan. Ya. Terus kapan berliburnya? Berhenti, lanjut. Terpaksa. Yang lanjut angkat tangan. Yang ngomong nggak lanjut, boleh pulang. Tepuk tangan untuk Sugianto. Oke nih, saya macam-macam. Oke. Cake nih. Separuh ya. Yang pertama, kenapa memilih gereja kita? Karena hubungan kekeluargaan, nyaman, berarti kesetiaan. Karena sudah pelayanan di gereja ini, Tuhan tempatkan di gereja ini. Tuhan tempatkan. Hubungan persahabatan. Karena khotbah dan pujiannya bagus. Waktu ibadahnya cocok. Imannya bertumbuh. Bertumbuh. Karena dekat dengan tempat tinggal. Oh, dia pilih-pilih ya. Ada. Oke. Ya, karena waktunya terbatas. Oke, lanjut. Yang kedua, kenapa pindah ke gereja lain? Memilih gereja lain karena Memilih gereja lain. Karena pindah tempat tinggal. pindah tempat tinggal ya. Terus Ada masalah dengan anggota gereja. ada masalah. Kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Oh, oke, minta maaf ya kalau kurang memperhatikan ya. Saya sendiri kurang perhatian. Jadi kita saling memperhatikan ya, saling memperhatikan ya. Disapa gitu loh paling enggak ya. Diajak ngomong gitu loh. Jangan didiem jangan pele-pele lah ya. Sedikit merendahkan hati gitu loh. Jadi apa ya? Rendah gitu, merendahkan gitu loh ya. Jangan ingin minta diperhatikan terus, tapi kita juga belajar memperhatikan gitu ya. Oke. Karena putus cinta. Putus cinta. Iya, memang sakit. Tuhan sediakan yang terbaik ya, sabar ya. Sudah. Tapi jangan egois, Tuhan kasih yang terbaik, Kita harus jadi calon pasangan yang terbaik gitu loh. Ya, jangan nunggu terus, lalu kita nggak berbuat apa-apa. Jangan enak ya. Kalian untung dapat yang terbaik. Dianya buntung dapat kamu ya, gitu ya. Kamu dapat yang terbaik, seneng, haleluya. Dia lupa. Kamu seneng, dia senep begitu ya. Kamu dapat dia mujizat, ya. Dia dapat kamu musibah. Tolonglah, kasihanilah dia ya. Jadi belajar jadi laki yang baik bagaimana, jadi suami yang baik bagaimana, jadi papa yang baik bagaimana gitu loh. Rumah tangga keluarga itu seumur hidup. Mau bangun rumah, mau bangun hotel, mau bangun apartemen, sekolah bertahun-tahun loh insinyur. Kalau nggak roboh itu bangunan itu. Lah kita mau membangun rumah tangga seumur hidup, nggak belajar, nggak sekolah. Saya promosi ya, catat anak muda yang pacaran-pacaran ini ya. Di jawaban.com itu banyak tentang pria, wanita, suami, istri, papa, mama, mertua, menantu. Di jawaban.com itu banyak. Terus ini di website atau di YouTube, Keluarga Indonesia Bahagia. Catat, jangan lihat aku terus. Catat, Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia. Ayo, siapa yang pacaran belum daftar? Ayo, yang belum konseling. Konseling tujuannya bukan untuk menikah, konseling tujuannya mau lanjut hubungan atau putus. Ya.
kapok ya. Enggak lah. Ya. Silakan duduk. Thank you. Jadi ringkasannya, rangkumannya, jawaban terakhir. Jadi boleh pindah gereja atau enggak? Boleh atau enggak? Pindah gereja boleh enggak? Tergantung. Ya. Jadi alasan khusus tertentu boleh. Kalau gerejanya sesat, pendetanya mengajarkan ajaran yang salah. Ya. Tapi di sisi lain kalau ada kesalahan di bapak, anak yang baik, ya nolong bapak dong. Bagaimana supaya baik bapak? Kekurangannya bapak ditutupi, kelemahannya bapak dikuati, ditolong, ditopang, dibantu gitu. Di sisi lain ya, bukan bapaknya salah, bapaknya ditinggal, bapaknya kaya raya, semua anak kumpul, bapaknya sukses, semua kumpul, bapaknya jatuh, ditinggal rame-rame, ganti bapak. Ganti suami, ganti istri, gitu. Bosen mobil, ganti mobil gitu. Rumah sudah jelek, wes beli rumah baru gitu. Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan manusia. Sama manusia aja nggak setia, bagaimana sama Tuhan yang nggak kelihatan. Ya, jadi ada masalah khusus boleh, ya kalau mentok gitu. Ya. Oke, ya sama-sama kita berdiri. Para pelayan perjamuan kudus, dulunya sebelum pandemi kan ibadah kita 2 jam ya. Ini sekarang sudah nggak pandemi. Sampaikan minta maaf kepada orang tua ya. Molor ya, ini gara-gara saya ya. Nggak disiplin waktu ya. Kalau sudah ada janjian boleh saya izinkan pulang dulu nggak apa-apa. Ya, ini salah saya, bukan salah kalian ya. Daripada kalian dimarahi orang tua mungkin. Tuhan, terima kasih kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Kami mau belajar setia, kami mau belajar tanggung jawab, kami mau belajar tidak egois. Kami sama-sama mau mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau terima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat kami, kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kamu sudah dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur.
Boleh dicoba buka sedikit cup anggurnya. Yang tidak bisa terbuka, bisa tuker. Yang sulit terbuka bisa angkat tangan, tuker. Oke, Acil. Wow, sampai dibuka Noah. Excellent pelayanannya. Ada lagi yang sulit dibuka, sudah bisa semua? Oke. Dengar baik-baik kamu muda. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow, terima kasih Tuhan, kami mau jadi pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Kemudian dikasih Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu dan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami akan maut sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus